Tapi TATP ini kan sensitif. Dia sensitif terhadap suhu panas. Sehingga tempat yang paling tepat adalah ketinggian atau di lemari es. Silakan dicek apa yang sedang Densus lakukan. Kalau ada satu saja rekayasa, itu pasti ketahuan. Nah, gak ada guna lagi tuh Densus, bubarin aja. Terlalu Islamofobia katanya. Pak Martinus Hukom, terima kasih sudah berkenan menerima kami dari Detikom. Terima kasih, sama-sama. Pak Martinus, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Densus menemukan 35 kg TATP ya Pak ya? TATP. Ya. Itu kalau udah jadi bom beneran nggak kebayang itu ya, meledak di sebuah kota, nggak kebayang berapa banyak korban yang akan jatuh. Bagaimana ceritanya itu Pak, temuan itu? Karena setahu kami Pak, si pemilik bomnya sendiri sudah ditangkap tuh 2017 kalau nggak salah itu. Ada jeda waktu sekitar 4 tahun. Ini gimana bisa kemudian melacak itu? Oke, makasih. Berawal dari sebenarnya kasus yang kita tangani 2016 mulai. Akhir tahun 2016 itu ada acara Old and New ya, Old and New atau acara tutup tahun di Bandung ya. Di situ berkumpul masyarakat Kota Bandung. Lalu kemudian acara ini dimanfaatkan oleh satu kelompok yang pada saat itu kita tidak tahu siapa. Jadi mereka kemudian memanfaatkan orang berkerumun itu sebenarnya ingin menyerang kepada polisi. Oke, targetnya polisi. Ya, polisi. Tapi karena pada saat itu banyak sekali masyarakat, lalu kemudian mereka menempatkan itu ingin ditempelkan di bawah mobilnya TV One pada saat itu. Ya. Tapi karena cara menempelnya itu tidak profesional lah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian bom itu kemudian jatuh ke tanah, lalu kemudian meledak. Meledaknya pun tidak sempurna. Dari situ kita menginvestigasi, lalu kita menangkap 1 orang. Dan kemudian saudara Maulana ini, nama pelaku ya, Imam Maulana ini, dia bagian dari itu, kemudian dia melarikan diri ke Majalengka. Dia tinggal di Majalengka. Lalu kurang lebih September 2017 ada kunjungan Bapak Presiden ke Cirebon. Pada saat itu ada festival budaya ya kalau tidak salah. Beliau rencananya mendarat di lapangan terbang Cakrabuana Cirebon. Kalau tidak salah di Ciperna ya, kalau nggak salah itu. Lalu pada saat itu petugas kita mencurigai ada seseorang yang tidur-tidur di dekat masjid di situ, di pinggir jalur di mana rombongan presiden rombongan presiden itu akan lewat. Lalu kemudian karena kita curiga, kita mengamankan dia bersama-sama Polres Cirebon. Dari hasil interogasi pada saat itu, memang yang bersangkutan ingin lagi-lagi menargetkan lagi polisi. Dia ingin merampas senjata polisi yang sedang mengamankan jalur presiden. Dan ingin juga melukai orang itu, melukai targetnya dia. Dan dia kemana-mana memang membawa senjata airsoft gun. Tapi airsoft gun ini kan efektivitasnya kurang, makanya dia pingin yang lebih bagus ya, merampas punya polisi.
Lalu kita mengungkap semua jaringannya dia, ternyata dia ini adalah Amir JAD Majalengka. JAD itu Jamaah Ansarud Daulah. Beda dengan JAT ya Pak? JAT beda. JAD ini Jamaah Ansarud Daulah yang berbayat atau berafiliasi langsung kepada ISIS di Irak. Lalu kemudian kita mengembangkan kasus itu dengan perencanaannya dia, dengan alat bukti yang ada yang kita temukan di badannya, kita kemudian melakukan proses peradilan. Nah, dalam proses peradilan itulah memang kita lakukan suatu pendekatan, karena Densus saat ini memiliki dua pendekatan soft approach dan hard approach. Hard approach sudah jelas pasti dengan penegakan hukum. Nah, ini proses soft approach inilah yang kemudian kita berhasil mengambil memperbaiki mindsetnya, dan bukan hanya kepada yang bersangkutan. Sejak undang-undang yang baru ini mengamanatkan bahwa selain penegakan hukum ada pendekatan deradikalisasi, dan didukung juga oleh kebijakan Kapolri kita yang baru ini, Pak Jenderal Sigit, yang mencoba untuk melakukan pendekatan yang beliau istilahkan sebagai moderasi beragama. Nah, ini kita jabarkan dalam aktivitas atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Densus 88. Dan inilah yang membuahkan hasil, sehingga orang ini, si saudara Imam ini, saudara kita ini, si Imam Maulana ini, dia membuka itu semua ketika dia sadar. Karena sebelumnya ini orang, karena Amir JAD begitu sangat kental dan keras sekali ideologinya. Dan sangat namun pendekatan-pendekatan yang kita lakukan selama ini, baik di tahap penyidikan, kemudian ketika dia dibawa ke Nusa Kambangan, kita selalu melakukan pendekatan intens kepada dia, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada keluarganya. Seluruh keluarganya kita dekatin. Nah, inilah yang membuat kemudian dia mulai berubah, bahkan dia menjadi atau bertekad untuk berikrar kembali kepada NKRI. Nah, setelah itu dia kemudian dipindahkan ke rutan atau lapas khusus di Sentul, pusat deradikalisasinya BNPT. Namun anggota kita terus melakukan hubungan intens dengan dia, hampir tiap minggu datang ke sana diskusi, karena itu cara yang paling efektif untuk membangun atau merubah mindsetnya secara perlahan-lahan. Kuncinya di sini adalah komunikasi. Bukan digebukin sampai bukan digebukin. Komunikasi, karena bagi saya komunikasi itu penting. Komunikasi itu adalah bagaimana kita mengetahui orang ini sebenarnya. Nah, Pak, dengan jumlah TATP sebanyak itu, Pak, 35 kg. Ya. Dia targetnya untuk apa, Pak? Sebanyak itu. Sampai saat ini kita belum menemukan untuk apa targetnya. Tapi terus terang ada 2 orang lagi temannya yang sampai saat ini masih di dalam, dan dia khawatirkan karena dia sendiri dari 3 orang ini yang ditangkap, dia sudah menjadi sangat soft, sangat berubah pemikirannya dia, sudah NKRI. Masih ada 2 lagi yang masih sangat keras. Nah, dalam perjalanan dia setiap hari, dia mengalami satu konflik batin. Kalau dia tidak membuka ini kepada polisi, sementara dia sudah menyatakan diri sebagai setia kepada NKRI, ini akan berdampak kepada dia kalau 2 orang temannya ini keluar, lalu kemudian mengambil barang itu, lalu melakukan kekerasan lagi. Sehingga terjadi konflik batin di situ. Dia memutuskan untuk kemudian memanggil anggota kita, namanya Sarul. Dia bilang, saya ingin memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada komandan Bapak.
Kadensus. Pesan itu disampaikan kepada saya bilang, tolong didengar dulu apa yang mau dia sampaikan. Ya, itu kaget kita ketika dia bilang dia ada menyimpan 35 pertama dia bilang 25 kilogram di ketinggian 1456 meter di atas permukaan laut di Gunung Ciremai. Ini sengaja mereka taruh di situ bukan hanya karena supaya terjangkau jauh dari jangkauan, tapi TATP ini kan sensitif. Dia sensitif terhadap suhu panas. Sehingga tempat yang paling tepat adalah ketinggian atau di lemari es. Kalau suhu dingin itu akan membuat dia menjadi lebih aman, lebih stabil. Ya, lebih stabil. Nah itulah sehingga kita lalu memutuskan untuk saya perintahkan Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 untuk menemui dia, lalu kemudian meminta izin kepada BNPT, kita bawa dia bersama-sama ke Gunung Ciremai, lalu menelusuri perjalanan dia sampai menemukan ternyata bukan 25 tapi 35. Ya. Itu bahan baku atau kalau dikembangkan menjadi bom akan bisa lebih besar lagi ya anunya? Itu sudah jadi. Sudah jadi. Siap meledak lagi. Sudah siap meledak. Pak, saya tadi tertarik ini Pak. Ini Pak Imam ya namanya itu. Pak Imam itu targetnya hanya untuk merebut senjata polisi dan selalu menargetnya polisi, padahal di situ akan ada iring-iringan presiden gitu ya. Sampai saat ini kita tidak menemukan jawaban kenapa dia harus mencari momen itu. Tapi pengalaman kita bahwa bagi mereka itu ada dua hal yang menjadi dasar mereka menyerang polisi. Yang pertama adalah polisi itu adalah simbol hukum. Polisi penjaga hukum di sini, dan hukum yang sekarang ini bagi mereka itu hukum yang tidak diterima dari perspektif mereka. Sehingga serangan pertama bukan kepada polisi tapi kepada hukum itu sendiri. Polisi sebagai simbol daripada itu. Yang kedua, polisi mempunyai senjata. Target mereka selain menyerang simbol, ada dua dampak positif yang mereka dapatkan adalah memberikan pesan kepada hukum itu, hukum yang mereka tidak yakini itu, dan yang kedua adalah mendapatkan senjata dari polisi. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Pak Martinus, ini menarik ya. Satu sisi sebuah prestasi sudah dibuat oleh tim Densus. Dan kalau dari cerita Bapak tadi, pendekatannya pun juga sudah lebih humanis gitu kan. Tapi 2 hari lalu, atau kemarin mungkin ya, ada seorang politisi dari DPR yang menyatakan, nggak ada guna lagi tuh Densus, bubarin aja. Terlalu Islamofobia katanya. Gimana merespon penilaian semacam itu? Bagi kami, ya nggak ada masalah, ini demokrasi, silakan aja. Mungkin beliau ingin mengoreksi kami. Ya semua yang kami welcome, terbuka, bahwa dalam demokrasi itu kan kebebasan berbicara itu bagi kami adalah koreksi. Jangankan Densus, presiden aja mereka boleh dikritisi dalam demokrasi. Artinya kita menerima itu sebagai satu konsekuensi kita dalam sistem demokrasi. Bahwa tudingan Densus terlalu Islamofobia, saya tidak punya satu analisa apakah beliau mengatakan itu Densus terlalu Islamofobia. Bagi saya sih itu penilaian beliau. Buat kami kami kerja aja, kami tidak terganggu. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih ada koreksi dari publik terhadap kami, dan bagi kami itu boleh-boleh aja, karena itu demokrasi memberikan ruang buat itu. Atau mungkin gini Pak, seberapa transparan sih Pak, seberapa kerja-kerja Densus selama ini gitu kan,
Karena seingat saya juga memang beberapa waktu lalu sempat juga ada kritik selain dari Pak Fadlijon itu Pak Busro Mukodas kalau nggak salah itu kan yang pernah bilang wah ini tidak transparan, tidak akuntabel gitu kan. Masa ada orang ditangkap pulang-pulang sudah menjadi mayat gitu kan atas pengaduan seorang istri gitu kan. Ini pertanggungjawabannya seperti apa sebetulnya kerja-kerja selama ini? Ya, kita pendekatan penegakan hukum menurut saya itu pendekatan yang paling fair. Pendekatan yang paling terbuka. Semua bisa ditelusuri. Apalagi dengan demokrasi, kemudian kebebasan pers, lalu kemudian ada sistem pengawasan yang berlapis seperti pengawasan internal di tubuh Polri, ada Propam, ada Irwas atau inspektur pengawasan, ada eksternal yaitu di dalam sistem criminal justice system kita, ada pra peradilan, ada pentahapan peradilan yang perlu pembuktian, yang perlu penyusunan pengkonstruksian hukum yang konkret. Jadi kita tidak boleh salah dalam melakukan penegakan hukum. Sehingga bagi kami koreksi itu silakan kita membuka diri untuk dicek. Dan ada Kompolnas juga ya? Ada Kompolnas, juga ya? Ada DPR, ada media, ada Komnas HAM. Tidak ada masalah, silakan dicek. Nah Pak, kalau terkait kasus-kasus terorisme yang belakangan juga Ali Kalora lah misalnya yang di Poso itu Pak ya. Biasanya kan ketika seorang tokohnya nggak ada, ini biasanya pengikut yang buron istilahnya DPO itu kan mendeklar saya lah penggantinya gitu kan, penerusnya. Nah kalau ngelihat yang dari 4 orang yang DPO ini kan kayaknya belum ada tuh mendeklar menyatakan diri kami lah atau saya lah yang pengganti atau penerus Ali Kalora. Ya, memang kita yang pertama adalah mendeklar, bagi mereka itu penting mendeklar bahwa saya lah amirnya, karena setiap kelompok itu kan kalau ketika mereka mengatakan mereka tidak ada amir atau tidak ada pendukung pemimpin, ya mereka bukan satu bentuk pergerakan. Dan bagi mereka itu menunjukkan pemimpin itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai sekarang belum dideklar bahwa ada saya pemimpinnya? Saat ini kan mereka banyak menghindari publikasi setelah mereka menjadi kecil. Mereka lebih memilih bergerak dalam keheningan, karena dengan yang lebih kecil kelompoknya, pergerakan di hutan itu lebih fleksibel. Yang kedua, mereka menurut saya dengan mendeklarkan amirnya yang mana atau saya amirnya, itu antara positif dan negatif. Positifnya adalah dia ada pemimpin pergerakan. Negatifnya ya kita akan mencari itu amir itu, itu memfokuskan karena dari amir lah strategi itu ada. Semua keputusan penyerangan, strategi pergerakan pasti dari amir. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi sampai sekarang ini memang belum dideklar amirnya siapa. Tapi belum tentu. Kalau menurut saya pasti dia sudah punya memilih dari antara 3. Dari antara 4 itu siapa amirnya. Di antara 4 yang DPO ini, anak buah Ali Kalora ini seberapa militan sebetulnya mereka itu? Dibanding Ali Kaloranya sendiri ya? Ya mereka semua militan. Tanpa Ali Kalora pun pasti militansinya ada, karena kami sudah berupaya untuk mendekati keluarga-keluarganya, untuk termasuk Ali Kalora. Pada saat itu saya langsung bertemu dengan istrinya. Saya meminta teman saya di Pulau Buru, kebetulan Ali Kalora itu orang Buru. Lalu kemudian saya meminta Wakapolres Buru pada saat itu, Kompol Bahri Hehanusa, untuk mendekati juga keluarganya, sampai dia terakhir kontak tembak dengan kita itu tidak ada sedikit pun, menurut saya tidak ada sedikit pun niat untuk turun dan kita menyelesaikan semua permasalahan hukum yang dia pernah lakukan. Artinya di sini bahwa militansinya itu tetap ada.
Nah, dengan kelompok yang tinggal berempat ini, itu pun juga kami sudah upayakan lewat pendekatan-pendekatan, tapi sampai saat ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Artinya, militansi mereka itu tetap ada, tergantung kepada strategi yang mereka gunakan. Apakah dia akan selalu diam sambil menunggu momen, atau dia akan agresif menyerang, tergantung kepada pemikir atau pemimpinnya. Dan sampai saat ini kan karena kekurangan logistik dan segala macam, dia lebih memilih diam untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di Gunung Biru sana. Ya, saya bayangkan dulu kami itu setelah pentolannya kena, ini pasti yang 4 orang akan gampang lah gitu kan ya. Artinya tinggal menunggu hari lah, mungkin hitungan hari, hitungan minggu gitu kan. Tapi ternyata sampai sekarang masih belum juga nih kena yang 4 orang ini. Sebetulnya sudah seberapa dekat jarak tim di lapangan dengan mereka itu? Deteksinya itu? Ini kan informasi yang belum bisa dijadikan konsumsi publik. Karena kita terus bekerja, saya mohon kepada rekan-rekan media, kepada publik, berikan kesempatan buat kami, hal-hal yang seperti tadi itu kami upayakan tidak mengeluarkan itu kepada publik, karena ini informasi yang sangat rahasia sekali. Jadi mohon maaf, itu tidak bisa dibuka. Kalau dukungan di masyarakat itu sendiri seperti apa sekarang? Mereka masih memberikan support, atau sudah sebetulnya mereka juga udah capek nih, Kak? Masyarakat bisa dikelompokkan, dikategori atau diklasifikasi dalam beberapa kelompok. Masyarakat Poso, tapi pada umumnya masyarakat Poso sudah tidak mau berkonflik. Hampir semuanya. Karena pada saat ini, dalam beberapa tahun terakhir ini, kami selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat Poso, baik itu yang moderat, baik mantan kombatan, kemudian tokoh-tokoh agama di sana, NU, Al-Khairat, dan Muhammadiyah, kami lakukan pendekatan. Prinsipnya mereka sudah ingin Poso itu damai, agar semua aktivitas masyarakat di sana itu bisa jalan dengan baik, tanpa diganggu oleh isu-isu yang seperti terorisme tadi. Itu yang pertama. Umumnya mereka sudah ini. Yang kedua adalah masyarakat pekebun. Masyarakat pekebun ini, inilah pilihan mereka. Kalau mereka tidak membantu, masyarakat pekebun ini tidak membantu, maka ada ancaman buat mereka. Nah, inilah yang harus kita kelola. Kelola dalam arti mengamankan mereka sehingga mereka bisa berkebun dengan benar, dan juga kemudian mereka ini bisa mencari penghidupan di hutan itu tanpa rasa takut. Nah, inilah tugasnya Satgas Mandagoraya yang saat ini sedang bekerja. Yang pertama adalah mengamankan, memberikan rasa aman, hadir untuk memberikan rasa aman. Yang kedua, mengejar 4 orang itu sampai ketemu. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah kelompok simpatisan. Tapi kelompok simpatisan ini dengan beberapa figur yang kita tangkap di sana, seperti Ustadz Yasin dan orang-orang yang di bawah ini kita tangkap, intensitas mereka itu jadi menurun. Dan yang keempat adalah ex kombatan yang sudah menjadi saudara saya semua dengan saudara kita dari Densus. Karena kita terus melakukan pendekatan, berkomunikasi, diskusi. Setiap kami ke Poso itu pasti kami berdiskusi dengan mereka. Dan saya melihat bahwa mereka inilah orang-orang baik yang kebetulan memang terinfek oleh virus paham kekerasan ini, lalu mereka menjadi keras. Dan satu hal lagi, bahwa Poso ini kan atau bekas daripada konflik. Bekas konflik itu masyarakat menjadi terpolarisasi menjadi dua, pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, inilah tugas kita sampai sekarang ini, kita merawat terus, kita memperbaiki dua
dua kubu ini yang terpolarisasi itu kembali lagi menyatu menjadi masyarakat yang cair untuk menciptakan suatu keamanan yang lebih kondusif di Poso. Maksudnya konflik yang di awal reformasi dulu itu ya Pak ya? Ya, konfliknya 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Tapi keadaan itu kan kita harus menutup atau memperbaiki semuanya, baik sejarah, baik psikologi, sosial, sehingga masyarakat kita itu tidak lagi mengingat-ingat ke belakang, tapi kita lihat ke depan untuk menciptakan Poso yang lebih damai dan lebih kondusif untuk keberlanjutan masyarakat di sana. Pak, kalau yang di Papua bedanya apa itu Pak? Saya begini, kalau yang di Papua khususnya kan disebutnya tuh ada sebutan KKP ya, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tetapi ketika Papua Barat sempat diserang tuh ya, pos tentaranya itu, si Pak Pangdam Kaswari ya, kalau nggak salah itu bilangnya malah ini langsung kelompok teroris. Gitu kan. Gerakan KKB ini adalah gerakan separatis bersenjata dan teroris itu dua hal yang berbeda. Tapi kita mau katakan di sini ada irisan antara separatis dan teroris. Nah, ketika separatis sama-sama itu melakukan kekerasan itu. sama-sama menggunakan kekerasan, sama-sama menggunakan senjata, tapi prinsipnya bahwa teroris itu dia menekan suatu dia melakukan kekerasan kepada satu target untuk mengintimidasi satu pihak agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si pelaku. Nah, biasanya dalam kajian-kajian filosofi maupun kajian hukum tentang terorisme ini, pelaku atau target yang dijadikan penyerangannya teroris itu biasanya tidak ada hubungannya dengan pelaku maupun tidak ada hubungan langsung dengan orang yang akan diintimidasi itu. Nah, itu bedanya. Nah, pertanyaannya, KKB bisa nggak menjadi ke situ? Sangat bisa. Nah, untuk itu, untuk menemukan atau untuk mengatakan bahwa KKB ini sudah masuk dalam irisan tadi yang saya bilang tadi itu, ada kekerasan, ada intimidasi, ada spread of terror, dan ada korban yang menurut dalam kajian filosofi itu ada korban yang tidak bersalah. Nah, itu teroris, itu filsafat atau filosofinya terorisme. Nah, ketika KKB itu sudah sampai ke titik itu, maka mari kita membedah kasus per kasus, ini teroris atau bukan. Nah, itu kira-kira bukan karena ini yang diserang tentara langsung sebut teroris, sementara yang masyarakat disebut KKB, enggak ya? Bisa juga ketika mereka menyerang tentara, bisa juga disebut teroris. Bisa juga mereka menyerang polisi, bisa dikatakan teroris. Yang terpenting pertama adalah intimidasi, kedua adalah memberikan pesan kepada orang yang akan dituju untuk menghentikan kegiatan atau melakukan satu kegiatan lain. Gitu, Mas. Pak, keberhasilan lembaga Densus 88 lah. Kalau bagi seorang Martinus, hukumnya apa? Ukuran bagi keberhasilan Densus adalah seberapa amannya Indonesia. Satu. Yang kedua, seberapa banyak mantan teroris itu atau seberapa banyak terpidana atau mantan terpidana terorisme itu yang kemudian mengalami satu kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Dan yang ketiga adalah bagaimana masyarakat merasa aman dari ancaman teroris. Itu keberhasilan kita. Bukan serba banyak kita tangkap. Ya. Dia juga kan bilang, ini pemberantasan teroris ini jadi komoditas nih. Jangan-jangan dibikin proyek lah kayak di Orde Baru gitu kan. Diciptakan nih kelompok-kelompok teroris ini. Sebetulnya nggak ada itu katanya. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa
kita melakukan pendekatan hukum. Pendekatan hukum, kemudian dengan pendekatan hukum itu semua bisa dikoreksi. Pendekatan hukum merupakan pendekatan yang paling fair. Jadi bisa di-trace, bisa diikuti bagaimana kita menangkap, kemudian bagaimana kita mengajukan bukti di pengadilan, memberikan ruang kepada terpidana untuk melakukan pembelaan, memberikan ruang kepada media sebagai pertanggungjawaban publik, memberikan ruang kepada Komnas HAM untuk memberikan koreksi dari aspek hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah proyek komoditas, ya mungkin harus berpikir balik untuk melihat realitas yang ada sekarang. Jangan silakan dicek apa yang sedang Densus lakukan, karena terbuka kok, pengadilan terbuka. Kalau ada satu saja rekayasa, itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Bapak nih banyak itu Martinus Hukum. Ya. Tadi saya sama teman-teman salah itu, typo kayaknya. Yang benar Martinus Hukum Martinus katanya. Hukum, ya. Yang betul yang mana Pak? Hukum Memang Ya. hukum. Iya. Itu artinya Pak, nama keluarga atau nama marga atau Hukum marga. Nama marga. Aslinya mana Pak? Laut Bandas itu Pulau Nusa Laut. Orang kampung. Lahir dan besar di situ, sekolah di situ, dan SMA baru pindah ke Kota Ambon. Oke. Apa yang membuat Bapak tertarik jadi polisi? Sebenarnya sih polisi bagi saya itu pekerjaan yang mulia sih. Karena bayangkan kita setiap orang libur, kita nggak libur. Curhat ini. Orang menikah, kita yang jagain. Iya. Polisi yang jagain. Sebenarnya tugas polisi itu mulia sekali. Itulah yang membuat kita punya keinginan untuk melayani kepada masyarakat dalam jalur polisi ini. Tapi keluarga ada yang jadi polisi atau orang tua polisi juga? Enggak. Orang tua guru. Mungkin ada sosok apa yang membuat Bapak, aku pengen jadi polisi gitu. Ada pengalaman dulu waktu kecil gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Begitu selesai SMA, ya memang itu aja yang dipilih. Oke, Pak Martinus, terima kasih banyak. Semoga kinerja Densus 88 makin moncer dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan tentunya terutama rasa aman masyarakat di seluruh tanah air ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Martinus. Salam sehat.